Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, kali ini saya akan menjelaskan lokasi yang gimana yang cocok buat tanam cabai rawit. Berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini, usahakan tanam cabai di lokasi yang memang lokasi tersebut belum ditanamin cabai sebelumnya, itu akan lebih baik karena bisa memungkinkan insya Allah kita akan berhasil. Dan usahakan lokasi yang darat atau lokasi yang lebih tinggi. Dan saya sendiri berdasarkan pengalaman selama ini yang saya tanam sebelumnya, pernah juga di lokasi yang lelap atau lokasi yang rendah sobatku ya, atau istilah lain lokasi persawahan, dimana setiap hujan 3 hari berturut langsung banjir. Dan jujur saya mengalami kegagalan. Kegagalannya gimana? Apakah mati tanaman tersebut? Tidak. Tanaman tersebut tidak mati, malah subur sobat. Walaupun berendam berhari-hari, bahkan sampai seminggu bahkan lebih, tanaman tersebut nggak mati, cuman kena penyakit patek atau antraknos. Ini penyakit ini memang tidak ada obatnya hingga hari ini. Dan kemudian saya biarkan, tidak tanam cabai lagi, tapi saya tanam yang lain, bahkan sampai 2 tahun kurang lebih waktu itu. Kemudian saya coba bersihkan lagi lokasi, kemudian saya tanam cabai lagi. Apa yang terjadi sobatku? Gagal lagi. Sekali lagi saya katakan, tanaman cabai tersebut subur sekali, sangat subur, tapi lagi-lagi penyakit patek menyerang atau antraknos. Padahal sudah 2 tahun tidak saya tanam. Saya tanam yang lain, yaitu waktu itu saya tanam kangkung dan semangka, tapi kenyataannya masih kena juga. Jadi intinya, kalau berdasarkan pengalaman saya, sebaiknya lokasi yang pernah kena tanam, maksud saya lokasi yang pernah ditanam cabai dan kemudian kena penyakit patek atau antraknos, dengan gak usah tanam cabai lagi sobatku. Terus pertanyaannya, gimana kalau kita nggak punya lahan lagi? Nah, kalau kita nggak punya lahan lagi, bisa sih kita tanam cabai, tapi sebaiknya ditanam dulu yang lain guys ya. Lain, misalnya tanaman yang terong, kangkung atau jagung, mungkin setahun atau 2 tahun guys ya. Terus kalau mau tanam cabai lagi, usahakan tanam cabai yang tahan patek, yang memang tertera di dalam kemasannya tahan patek. Apakah ada? Hingga hari ini saya belum menemukan ya guys ya, belum menemukan, atau mungkin saya belum sampai ke sana ya, mungkin pengalaman saya. Memang jelas hingga hari ini saya belum menemukan dalam kemasan itu yang tertera tahan patek, kecuali cabai besar atau cabai merah keriting itu ada. Nah, itu pun pernah kita tanam guys ya, pernah kita tanam, dia kena juga, cuman masih bisa menguntungkan, tidak rugi. Kena cuman nggak seperti cabai rawit, kalau udah kena itu nggak bisa menguntungkan sama sekali, balik modal aja udah syukur alhamdulillah. Nah, jadi terserah sobatku. Kalau saran saya, kalau memang kalau bisa cari lokasi atau lahan lain lagi untuk nanam cabai. Jangan di lokasi yang pernah kita tanam cabai terus kena patek atau antraknos, kita jangan tanam lagi. Nah, kalau mau tanam lagi, mungkin kita tanam terlebih dahulu yang lain guys ya, entah itu kangkung, jagung, atau kacang tanah atau lainnya. Biarkan beberapa tahun dulu, 2 tahun atau berapa lah, jangan setahun. Karena pada umumnya seperti itu. Yang saya 2 kali ngalamin hal ya,
ngalami hal yang seperti ini guys ya, dimana sebelumnya saya tanam cabai rawit, kemudian kena penyakit patek, kemudian saya biarkan, saya tanam lagi dengan yang lain, bahkan sampai hampir kurang lebih 2 tahun baru saya tanam cabai lagi, cabai rawit lagi, terakhir gagal lagi kena penyakit patek atau antraknos. Kalau tanaman subur guys, tanaman Masya Allah luar biasa suburnya, cuman terakhir itu tadi guys kena patek guys, kena patek. Padahal kita udah mengendalikan penyakitnya secara rutin guys ya, supaya tidak kena. Waktu itu saya kendalikan 2 hari sekali, yang jelas saya rolling penggunaan pengisidanya. Hari ini saya BNM, kemudian 2 hari lagi saya dengan Jiplo, kemudian dengan Startup, kemudian dengan Filia. Tapi ya masih tetap kena guys, masih tetap kena. Terus itu saya putar, saya rolling terus jenis fungisida tadi, tapi masih kena juga guys. Saya tidak melebihi dan tidak mengurangi dari dosis takaran yang terkandung dalam kemasan guys. Jadi intinya saran saya sih, kalau untuk nanam cabai, kalau udah kena lokasi tadi udah kita tanam cabai tapi kena penyakit patek, saran saya ya jangan tanam lagi lah guys. Karena pun saya juga udah berkonsultasi dengan temen yang memang bisa dibilang ahlinya dalam pertanian, karena memang dia kerja di bidang pemerintahan. Kalau emang udah pernah kena penyakit patek, itu memang sangat susah sekali untuk dikendalikan, karena yang namanya hama, apa nama itu, virus atau bakteri ya, antara itu mungkin ya, saya kurang paham, lupa guys ya, itu bisa bersembunyi di dalam tanah guys, bisa dan hidup bertahun-tahun. Dan setelah saya pelajari, di samping saya bertanya dengan teman saya, dan saya juga pelajari di website resmi pertanian Indonesia, ternyata memang benar guys. Saya juga pernah mendengar katanya bekas kena tanaman cabai yang kena patek terus sudah mati, terus kita tanam lagi, kalau diurus katanya bisa nggak kena lagi. Itu saya kurang percaya guys, maaf sekali lagi, bukan saya apa ya, karena saya sendiri udah buktiin nggak pernah berhasil guys. Artinya lokasi tanaman cabai yang kita tanam udah itu kena patek atau antraknos, udah gitu kita tanam lagi, saya selama ini gagal. Padahal malah ada yang saya bilang tadi, kurang lebih 2 tahun saya tanam dengan lain, baru saya tanam cabai lagi, cabai rawit lagi, gagal lagi. Sekali lagi gagalnya bukan karena pertumbuhannya kurang, pertumbuhannya sangat subur guys, cuman patek tadi, penyakit patek antraknos tadi datang lagi. Jadi saran saya buat sobatku semua, kalau emang sobatku semua sangat menyukai budidaya cabai rawit, cari lokasi yang memang belum terkena penyakit patek waktu tanam cabai rawitnya. Artinya coba kalau bisa cari lokasi baru. Kalaupun mau tanam cabai rawit lagi, yang saya sampaikan tadi, tanam cabai rawit dimana kita sebelum tanam memang tidak kena penyakit patek atau antraknos, boleh kita tanam lagi. Itu pun kalau bisa jangan langsung cabai lagi, ganti dengan tanam lain, misalnya jagung atau kacang tanah, bisa baru tanam cabai lagi guys. Karena agar supaya hama itu dan penyakit tidak artinya apa namanya, bisa apa namanya, bisa terjadi pergantian hama lah gitu guys ya. Nah, karena bedanya tanaman otomatis hamanya pun beda guys ya, gantinya tanaman, hamanya pun beda, penyakitnya pun beda tuh pada umumnya guys. Jadi selanjutnya guys ya, sekali lagi, apakah di lokasi yang darat guys ya, menengah atau daerah darat atau tinggi guys ya, bisa kena penyakit patek juga? Bisa guys, bisa kena penyakit patek, dan saya juga udah ngalamin guys ya, udah ngalamin juga. Jadi karena
penyakit patek itu bisa disebabkan karena kelembaban yang kelewat tinggi guys ya. Itu biasa terjadi di musim hujan guys ya. Di musim hujan, hujan yang luar biasa. Jadi menyebabkan kelembaban tinggi, terakhir mudahnya penyakit patek atau antraknos datang. Jadi saran saya guys ya, kalau untuk menanam cabai rawit ini guys ya, sekali lagi saya katakan cari lokasi yang belum pernah ditanam cabai, satu. Terus yang kedua, kalaupun mau tanam cabai di lokasi yang pernah ditanam cabai tapi tanaman cabai tersebut tidak kena penyakit patek guys atau antraknos, silakan tanam lagi. Cuman bagusnya ditanam dengan tanaman lain terlebih dahulu, misalnya jagung, kacang tanah, atau kangkung atau lainnya guys ya, agar supaya adanya pergantian hama dan penyakit guys. Jadi itu saja guys ya yang saya bisa sampaikan kali ini. Sekali lagi pesan saya, kalau mau menanam cabai rawit, carilah lokasi yang baru yang belum pernah ditanam cabai. Terus yang kedua, kalau memang mau tanam cabai di lokasi yang sudah ditanam cabai rawit sebelumnya, usahakan tanam cabai rawit tersebut memang tidak pernah kena penyakit patek atau antraknos. Jadi semua itu saya sampaikan agar supaya sobatku tidak sia-sia dalam budidaya cabai rawit. Oke, sobatku semua, terima kasih sebelumnya atas kunjungan dan dukungannya selama ini. Dan buat yang baru bergabung atau menemukan channel saya ini, dukung ya dengan klik subscribe dan klik loncengnya agar terus dapat notifikasi kabar terbaru dari channel saya ini tentang pertanian dan juga tentang lagu-lagu ciptaan saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.